Baik, kami persilakan kepada Ibu Pendeta Veronica untuk dapat membagikan firman Tuhan hari ini untuk memberkati. Persilakan Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih berkat yang selalu baru yang Kau selalu limpahkan buat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan dari hari lepas hari Tuhan Kau izinkan kami tetap mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Tuhan, kami percaya hari lepas hari ini Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan, setiap kelemahan kami percaya Tuhan akan membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut sukacita firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar hari ini? Shalom. Shalom Bu. Sehat semua ya, puji Tuhan ya, semua sehat. Sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita bisa menikmati kasih Kristus, itu sangat luar biasa. Walaupun 2 tahun kita nggak bisa kemana-mana, semua bekerja melalui WFH gitu ya. Dan bahkan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang mendahului kita karena banyak yang kena COVID-19. Semua itu rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih-Nya di dunia ini, saya yakin dan percaya kita semua diberikan tugas masing-masing oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mohon maaf ya, ada anak-anak kecil di samping saya. Kalau boleh sedikit ini, pasti Bapak Ibu Saudara pernah pasti mendengar. Dan semuanya pasti mendengar. Ini anak-anaknya sekarang bersama-sama dengan saya. Jadi saya merawat mereka sampai tidak tahu kapan waktunya mereka akan diambil, kemudian dibawa oleh orang tuanya, dibawa ke Amerika, kita nggak tahu, tapi saya percaya ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa buat kami satu keluarga. Tuhan izinkan anak-anak ini ada di sini, pasti Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa. Pernah dengar yang namanya ini kok, ini anak ini kalau ini selalu, ini yang namanya Golda Meir, ini yang terkenal nih. Ini ada yang nomor 2, yang satunya lagi itu. Kita akan belajar satu firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tunggu sebentar. Tunggu. Kita akan buka firman-Nya di Kejadian 20. Kejadian 20 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18. Kemudian kita akan buka 21, lanjut dengan 21 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Kejadian 20 ayat yang ke-17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan itu di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. 21 ayat yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Amin, firman Tuhan sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering mengeluh. Apalagi kita mendapatkan satu masalah yang datangnya itu sangat bertubi-tubi.
bahkan datang bersamaan pada hari yang sama. Sahabat yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan sampaikan sesuatu kisah inspiratif. Ini sangat-sangat memberkati saya sih. Kisah seorang sahabat saya, dia tinggal di Radio Dalam. Waktu itu lagi gencar-gencarnya COVID, lagi rame-ramenya orang banyak yang kehilangan pekerjaan, lagi rame-ramenya orang meninggal dunia, kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, istrinya, orang tuanya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang kesusahan, mereka membutuhkan pertolongan. Salah satunya yaitu sahabat saya ini. Dia tinggal di tempat yang indah, dia tinggal di satu komplek yang luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami satu pergumulan, yaitu dia kehilangan pekerjaan. Dia nggak bisa bekerja, aktivitasnya udah tidak bisa seperti yang lalu-lalu gitu ya. Kemudian dia harus tetap menghidupi anaknya, dia menghidupi beberapa, ada supir, ada pembantu. Pernah saya bilang satu hari, gimana Mbak, kalau seandainya supir itu diberhentikan bagaimana? Apa dia jawabnya? Tidak, dia punya anak istri di kampung, anak istrinya butuh makan, anak-anaknya butuh sekolah. Kemudian kalau pembantunya bagaimana kalau dikurangin? Mereka juga punya keluarga, bagaimana gitu. Oke. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, aduh gimana ini ya, pompa air di rumah rusak katanya gitu. Aduh pokoknya udah deh, gimana ini nggak ada air. Udah gitu kamar anak saya AC-nya mati, dia bilang gitu. Aduh udah gitu tukang sampah nggak datang-datang, jadi sampah itu baunya nggak karu-karuan. Mungkin agak sedikit mengeluh mereka. Mengeluh, aduh gimana sih keadaan seperti ini, bagaimana. Tetapi suami istri ini ingat, di setiap doa-doanya, dia selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku berkat bagi banyak orang. Jadikan aku ini alatmu Tuhan, supaya aku bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dia bilang gitu. Jadikan aku berkat Tuhan. Itu setiap hari dia ucapkan, baik sebelum COVID sampai COVID itu terjadi. Dan waktu dia telepon saya lagi, saya bilang, doa kalian kan dikabulkan Tuhan. Lah kok bisa? Iya. Di tengah pergumulan yang luar biasa buat kalian berdua. Di tengah pergumulan yang sangat luar biasa, Tuhan jawab doamu loh. Suami istri ini kemudian berpikir, apa ya? Kemudian mereka sadar, oh iya, saya selalu berdoa sama Tuhan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam keadaan apapun saya mau jadi berkat. Dan Tuhan jawab doanya hari itu. Dia jadi berkat di tengah pergumulannya. Dia bergumul bagaimana anak-anaknya, bagaimana pekerjaannya, kemudian bagaimana nanti gaji karyawannya. Kok tiba-tiba AC-nya mati, tiba-tiba tukang sampahnya nggak datang, tiba-tiba kok pompa airnya rusak. Sangat numpuk-numpuk pergumulannya. Tetapi hari itu Tuhan berbicara kepada mereka melalui sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah pergumulan kamu, keluarga tukang AC membutuhkan berkat. Berkat dari Tuhan melalui tanganmu. Mereka butuh makan. Karena COVID ini orang-orang mau benerin AC aja mereka pada takut. Takut kalau tukang AC-nya itu ternyata bawa wabah, bawa virus COVID-19. Kemudian mau betulin pompa air aja mereka juga takut sama. Apalagi pompa air. Pompa air, orang tukang pompa air, orang tukang servis pompa air itu kan jarang-jarang ya. Dalam keadaan COVID seperti itu mereka pasti membutuhkan pertolongan. Pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, akhirnya mereka menyadari itu. Dan satu hal, sampah yang baunya luar biasa.
sampah yang begitu mengganggu mereka. Berhari-hari sampah itu mengganggu penciuman mereka. Mereka berpikir seperti ini, wah sampah. Kita nggak pernah berpikir bahwa sampah itu begitu baunya luar biasa. Kita hanya buang sampah, nanti diangkut tukang sampah. Kita nggak pernah berpikir bagaimana tukang sampah itu tiap hari mencium bau yang kurang enak, bau yang nggak sedap. Kita kadang nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, bagaimana mereka? Tapi hari itu teman saya diizinkan untuk mencium bau sampah berhari-hari. Dan akhirnya ada seorang tukang payung. Dia tukang payung itu ini, Pak, gimana ini Pak, ada payung nggak yang rusak? Apalagi payung gitu ya, jarang-jarang orang benerin payung, kalau payung rusak selalu dibuang. Tapi kali itu teman saya tanya begini, Pak, mau nggak pekerjaan yang lain? Apa itu Pak? Sampah saya tuh beberapa hari nggak ada yang buangin. Bapak kan naik motor, bisa nggak ya kira-kira saya minta tolong? Oh bisa Pak. Dengan senang hati tukang payung ini mengambil sampah itu dan dia buang. Dia membuang, entah membuangnya kemana, tapi katanya sih di tempat pembuangan sampah atau dititipkan di gerobak. Ini saya kasih uang, nanti kasih ke gerobak sampahnya ya Pak. Nah itu saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan berbicara hari-hari ini kepada kita. Kita banyak yang ngeluh, aduh pekerjaan sudah berkurang, banyak orang di PHK, Bu saya pemasukannya udah nggak seperti dulu lagi, bagaimana ini ya Bu ya, aduh anak-anak saya udah nggak bisa bayar sekolah seperti yang dulu karena penghasilan saya udah berkurang, nggak ada bonus-bonus yang lain Bu. Banyak sekali orang mengeluh, tetapi ternyata COVID-19 ini dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita semuanya. Apakah kita tetap bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan kita tetap menjadi berkat? Saya sedikit kesaksian. COVID-19 ini juga berpengaruh kepada saya, kepada pelayanan saya dengan usaha suami saya. Suami saya kan suka open PO makanan gitu ya, jualan makanan. Dengan COVID ini memang sangat turun drastis. Padahal dari hasil penjualan itulah yang saya pakai untuk pelayanan kemana-mana gitu. Saya ke daerah-daerah, perpuluhannya dari penjualan suami saya pakai untuk pelayanan. Itu sangat mengganggu. Tapi kembali lagi bahwa saya harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang selalu mau berjuang untuk banyak orang. Kemudian hari-hari ini kami memikirkan, aduh ini rumah kontrakan saya ini mau dijual oleh pembelinya karena memang pembelinya butuh banget. Karena COVID ini dia begitu banyak kehilangan pemasukan, jadi harus jual rumah ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang abal-abal, bukan Tuhan yang sak-sae kalau kata orang Jawa bilang, tapi Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya selalu mengimani, saya selalu percaya. Tambah lagi seorang hamba Tuhan yang harus meninggalkan ketiga anak-anaknya pergi keluar, dan dia itu sebenarnya pergi keluar itu untuk memikirkan hak orang lain, menjadi pahlawan untuk orang lain. Tapi begitu tiba di sana mereka dapat masalah. Akhirnya anak-anak mereka terlantar, tidak ada yang ngurus, kemudian harus ada seorang keluarga yang mau menerima. Tapi saya tunggu sebulan, 2 bulan kok nggak ada yang tergerak. Akhirnya kami ambil anak-anak ini dalam keadaan kami yang seperti ini. Tapi orang boleh melihat keadaan kami yang seperti ini. Tetapi kami yang ada di rumah ini, kami melihat begitu luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu luar biasanya Tuhan yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Saudara, begitu banyak ya cerita dari teman saya tadi yang terus terang ya, saya ini sangat salut. Saya menaruh hormat kepada teman saya yang saya ceritakan tadi. Di saat dia mengalami masalah yang ternyata masih, walaupun dia seperti itu, dia masih bisa mengucap syukur. Itu saya sangat luar biasa. Saya selalu mengingat itu.
Di saat dia dalam keadaan yang seperti itu, dia masih bisa mengucap syukur, dia masih bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan tetap memberkati saya, walaupun keadaannya nol, istilahnya minim, nggak seperti yang dulu. Tetapi pengucapan syukurnya itu sangat luar biasa. Ya, yang saya lihat, yang saya perhatikan, Tuhan itu saat-saat ini membutuhkan pembuktian. Apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Kan kadang-kadang kalau kita suka menyembah Tuhan, kita lagunya selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Nah ini, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ya kan? Lagu itu sangat memberkati saya. Ku bersyukur dalam keadaan apapun, karena Tuhan selalu memberkati. Nah itu saudara, jangan hanya kita suka nyanyi selidiki aku, lihat hatiku, tetapi di saat kita dalam pergumulan, kita drop, kita nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Padahal di saat kita bergumul, disitulah Tuhan berharap di dalam pergumulan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu bersamaan, bisa saja terjadi 2 atau 3 masalah menghampiri kita, dan bahkan bisa lebih lagi masalah yang terjadi seperti yang terjadi pada teman saya tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mengeluh? Apakah kita tetap berjuang? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Apakah seperti itu? Nah, kita perhatikan di Kejadian ayatnya 20, pasal 20 ayatnya yang 17 tadi. Abraham berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak-anak. Itu firman Tuhan loh. Itu kisahnya Abram waktu itu ya. Karena Abram belum punya anak waktu itu. Namanya masih Abram. Begitu diberkati, kemudian mendapatkan seorang anak yang luar biasa. Anak janjinya Tuhan. Baru namanya jadi Abraham. Ada peristiwa yang menarik dari cerita ini. Di mana Abraham yang sudah lama tidak memiliki anak, mendoakan orang lain agar memiliki anak. Ya kan? Mendoakan orang lain agar sembuh dan memiliki anak. Doa Abraham dijawab Tuhan, dan istri Abimelek mengandung dan melahirkan seorang anak. Kelihatan sangat ironis banget ceritanya ya. Karena di satu sisi doa Abraham untuk orang lain dijawab oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain doanya sendiri seakan-akan tidak pernah didengar dan tidak diperdulikan oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya enggak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Coba tadi perhatikan ayat 21, pasal 21 ayatnya yang pertama dan kedua. Setelah Abram berdoa bagi orang lain, ya, untuk persoalan yang sama, Tuhan segera menjawab doanya dengan hamilnya Sarah dan melahirkan seorang anak janji Tuhan, yaitu Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Abraham tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Tuhan pasti memegang janjinya untuk menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Itu sebabnya Abraham tidak sungkan-sungkan untuk menolong orang lain dan berdoa bagi persoalan yang sama seperti yang dia alami. Abraham itu seorang yang sangat luar biasa. Walaupun
Abram dan Sarah ini pernah mengambil satu tindakan yang salah, yang tidak tepat. Dia tidak sabar menunggu janjinya Tuhan. Ya, walaupun mereka tidak sabar menunggu janjinya Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak pernah ingkar akan janjinya. Setiap yang Tuhan sudah janjikan kepada anak-anaknya, Tuhan nggak pernah ambil lagi. Tuhan akan tetap genapi janjinya. Walaupun jalan kita salah-salah ya, tapi terus jangan kita nyalah-nyalahin jalan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah, nggak seperti itu. Setiap jalan kita yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan yang diingini Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Kita tahu kan konsekuensinya Abram dan Sarah hari ini. Sampai hari ini mereka memiliki Ismail yang mereka anggap itu adalah anak janji Tuhan, tapi kenyataannya bukan. Bukan itu yang diharapkan. Ya, kita tahu sampai hari ini seperti apa itu Ismail dan Ishak, sampai hari ini keturunannya seperti apa. Itu ya, tetap kalau kita salah jalan ya tetap kita ada konsekuensinya. Tapi janji Tuhan ya dan amin, tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Seringkali kita berkutat dengan masalah kita sendiri, sehingga lupa berdoa bagi orang lain untuk persoalan yang sama. Kita mungkin berpikir mengapa harus menolong orang lain. Nah ya kan, mengapa kita harus nolongin orang lain, Bu? Kenapa kita harus berdoa bagi mereka? Sedangkan persoalan kita sendiri aja belum selesai dan belum dijawab, belum ada jalan keluarnya. Kalau kita seperti itu, saudara, kita terlalu egois. Lihat Abraham, dia memiliki pandangan bahwa dia harus menjadi berkat bagi orang lain sebelum dia diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Abraham tidak melihat bahwa masalahnya menjadi penghalang bagi dirinya untuk berdoa Abraham berdoa untuk orang lain. Abraham nggak pernah berpikir, Tuhan aja belum kasih saya anak, ngapain saya doain orang supaya dia memiliki anak. Kadang-kadang kita suka membatasi diri sendiri. Pergumulan saya aja belum selesai, ngapain saya doain pergumulan orang lain. Nanti saya jadi bahan ketawaan. Itu kita terintimidasi, saudara. Kita sering banget seperti itu. Saya aja belum punya anak, ngapain saya doain orang supaya punya anak. Nanti saya diketawain orang. Tidak seperti itu. Itu intimidasi buat kita. Tuhan nggak mau kita diintimidasi oleh siapapun. Tuhan bisa pakai kita semuanya untuk apapun. Kita punya otoritas karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak raja di atas segala raja. Di satu kerajaan aja seorang pangeran itu punya otoritas. Ya kan, apalagi kita adalah anak-anak Allah yang punya kerajaan surga. Kita punya otoritas. Tuhan menciptakan kita supaya serupa dan segambar dengan Dia. Itu artinya kita juga memiliki sesuatu yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Kita bisa mendoakan orang sakit jadi sembuh. Kita bisa. Tuhan kan sudah berkata di dalam firman-Nya, engkau akan berdoa demi namaku. Tapi sebesar apa iman kita? Apakah kita di bawah intimidasi, atau kita punya iman yang luar biasa? Aku mampu, aku sanggup, aku serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mau ajak saudara-saudara semuanya baca Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semuanya ya. Amsal 11 ayatnya yang ke-25, begini bunyinya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara jangan berkutat dengan kalau berkat itu selalu uang. Kalau berkat itu selalu makanan. Kalau berkat itu selalu kekayaan. Tidak harus seperti itu. Kita menjadi berkat itu bukan berkutat hanya itu saja.
Wah Bu, kalau saya jadi berkat saya harus punya uang banyak dong Bu. Kalau saya jadi berkat saya harus bagi-bagi. Tidak. Menjadi berkat melalui perkataan kita. Kita bisa memberkati orang. Kalau kita di kantor, ada teman kantor kita punya masalah, punya pergumulan, kita doakan, kita ajak sharing dia, kita berikan perkataan-perkataan yang memberkati, akhirnya mereka menjadi diberkati. Itu berkat namanya. Ya, kalau kita semakin banyak memberkati orang, kita pun juga akan diberi kelimpahan berkat oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji di dalam firman-Nya bahwa kita akan diberkati kekayaan, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, tidak. Tapi sukacita dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Itu berkat yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang kaya, orang yang banyak uang, orang yang fasilitasnya sudah, wah kelasnya udah luar biasa. Belum tentu dia memiliki sukacita dan damai sejahtera, Bapak-Ibu Saudara. Belum tentu. Ya, banyak di antara mereka yang punya pergumulan, entah sakit penyakit, entah anaknya narkoba dan lain sebagainya. Orang yang banyak uang tapi nggak punya sukacita, percuma, nggak ada manfaatnya. Tetapi kita, walaupun kita dalam keadaan yang pergumulan kita nggak selesai-selesai, tapi kita punya sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah hidup yang luar biasa. Hidup kita di dunia luar biasa. Dan pasti kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kita jangan hanya berkutat pada masalah kita sendiri. Jangan sampai kita hanya bergumul dengan masalah pribadi. Tetapi mari kita juga dapat menopang orang lain dengan berdoa bagi mereka agar mereka menerima pertolongan dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita juga akan menerima pertolongan dari Bapa kita yang luar biasa. Kalau seandainya pergumulanku kok nggak dijawab ya Bu, pergumulanku nggak dijawab ya. Saya yakin dan percaya Tuhan itu akan menjawab setiap doa-doa kita yang sesuai dengan kita. Kalau seandainya saya berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan rumahku gede, supaya aku bisa jadi berkat, saya bisa nampung orang-orang sakit, nampung orang-orang gila, saya bisa punya rumah singgah. Tetapi Tuhan punya perhitungannya sendiri, saudara. Wah, Vivi, nanti kalau kamu tak kasih rumah gede, dengan seperti doamu, nanti kamu akan lupa. Tuhan itu sudah tahu, Tuhan itu sudah mengerti, oh Vivi itu seperti apa. Porsinya Vivi itu harus seberapa. Gitu ya. Porsinya Pak Andre itu seberapa? Porsinya Libertine itu seberapa? Porsinya Maria Teresia itu seberapa? Tuhan itu sudah tahu. Gitu ya. Kalau kita doanya aku hanya pengen punya mobil 2 Tuhan, tetapi Tuhan kasih 4. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Aku mau kasih kamu 4. Karena kamu akan angkut jemaat-jemaat untuk pergi ke ibadah-ibadah. Aku akan memberikan kamu porsi punya anak-anak 10. Karena aku tahu anak-anak ini akan memberkati bangsa-bangsa dan dia akan aku utus. Itu Tuhan sudah ngerti. Oh, memang kamu aku ciptakan di dunia ini. Mungkin Tuhan gitu ya. Kamu tidak memiliki anak. Tetapi kamu akan memiliki anak-anak asuh yang banyak. Di mana mereka akan engkau didik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi Tuhan itu tahu porsi kita masing-masing. Tuhan itu tahu walaupun seolah-olah doa kita nggak dijawab Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan itu jawab doa kita. Karena kalau sampai ada anak Tuhan yang langsung dikasih ini berkatnya banyak. Dia akan lupa diri, Tuhan itu udah ngerti. Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan selalu bergantung harap kepada Dia. Tuhan gak mau kita lupa diri. Tuhan gak mau kita jauh dari Tuhan. Tuhan tuh maunya deket-deket terus sama kita. Makanya Tuhan itu selalu menolong kita sesuai dengan porsi kita. Dan Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Di dalam Amsal tadi dikatakan kan,
Siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang menjadi berkat bagi banyak orang, dia akan diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Saya tekankan sekali lagi, berkat tidak selalu berbicara kepada kekayaan, kepada harta dunia. Karena dunia ini hanya sementara. Tuhan nggak mau yang sementara, tapi Tuhan maunya yang kekal, yaitu sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Karena itu, saudara, kita jangan hanya berkutat tadi di dalam pergumulan kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang banyak. Kalau memang kita bergumul, aduh, orang saya aja, anak-anak saya aja sekolahnya masih Senin Kemis membayarnya. Masa saya suruh doain teman saya supaya mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa diberkati Tuhan, anak-anaknya bisa sekolah. Nggak usah takut, nggak perlu takut. Tuhan nggak pernah berhutang. Setiap doa-doa kita untuk orang lain, itu adalah satu satu berkat yang kita berikan buat orang lain. Tuhan akan memperhitungkan itu. Mari saudara, kita menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kelihatannya kita belum diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita mau katakan sama-sama, aku mau jadi berkat. Walaupun aku masih dalam keadaan yang seperti ini. Aku mau jadi berkat. Aku mau mendoakan teman-temanku, walaupun pergumulan mereka sama seperti aku, walaupun aku belum dijawab Tuhan pergumulanku, tapi aku percaya di saat aku mendoakan teman-temanku, aku jadi berkat bagi teman-temanku, Tuhan pun akan memperhitungkan itu. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Walaupun keadaan kita masih seperti ini, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin ada yang belum memiliki momongan, mungkin masih seperti saya, rumahnya kita jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Walaupun kita belum, kalau orang dunia melihat kita belum ada apa-apanya, kita masih jauh. Walaupun seperti itu. Walaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara mungkin merindukan jodoh. Saya belum menikah Bu, saya belum dikirim jodoh oleh Tuhan. Tapi teman-teman saya suka, tolong dong doain supaya aku cepat menikah. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Yang kita mesti ingat, rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Walaupun dalam keadaan kita masih seperti ini, kita percaya. Tuhan itu baik buat kita semuanya. Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya. Tuhan gak pernah tinggalin kita, saudara. Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun pergumulan saudara itu mungkin berat, kita gak tahu kapan akan selesai. Tapi percaya, Tuhan akan menyelesaikan pergumulan kita masing-masing. Gak tahu ya, kenapa Tuhan gerakin saya gitu. Saya percaya, mungkin ada di antara kita semuanya di sini, merasa aduh kenapa ya Tuhan sampai kadang-kadang aku nggak usah lah ikut persekutuan doa, aku nggak usah doa lah, aku nggak usah doain teman-teman, aku nggak usah doa syafaat lah, aku nggak usah melayani Tuhan lah. Kenyataannya hidupku masih seperti ini. Kenyataannya aku nggak diberkati Tuhan, doaku nggak dijawab oleh Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan bicara sama kita semuanya. Kita percayakan firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan buat kita. Saya mempersiapkan firman ini juga. Saya mohon bimbingan Tuhan, apa Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara di PD Mulia Tuhan. Tuhan jawab ini. Jadilah kita semuanya berkat di tengah-tengah pergumulan kita. Walaupun mungkin saudara, aduh jalannya susah banget Bu. Rasa-rasanya hidup saya ini kayak udah gak ada artinya gitu ya. Di tengah keluarga saya udah gak ini, mungkin seperti itu. Pergumulan saya gak selesai-selesai. Tapi hari ini Tuhan bicara sama kita semuanya. Nggak perlu takut. Nggak usah takut. Tuhan nggak pernah, pertolongan Tuhan nggak pernah telat buat kita, saudara. Kita mesti jadi berkat. Di tengah pergumulan kita yang seperti ini. Kita mesti jadi berkat. Walaupun kita nggak tahu kapan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita mesti ingat.
Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan porsi yang pantas untuk kita. Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita. Tetapi dijawab oleh Tuhan, itu jawabannya Tuhan itu bukan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ingat saudara ya, kalau saudara-saudara mungkin doanya, aduh Tuhan, kok nggak dijawab-jawab Tuhan. Kenapa sih, wong saya doanya seperti ini, Tuhan kasihnya ini. Tuhan tahu saudara, kalau kita jawab yang ini, kita akan jauh dari Tuhan. Tuhan nggak mau. Hari ini, mari kita sama-sama berjanji di hadapan Tuhan. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Kita mesti lihat, begitu banyak orang-orang yang lebih susah dari kita, yang lebih menderita dari kita, ya, yang lebih yang lebih susah, yang lebih terperosok dari kita. Kita itu adalah anak-anak umat pilihan Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita percaya. Kan kita suka bilang, Tuhan, aku biji matamu Tuhan. Terima kasih engkau jadikan aku biji matamu. Ya kan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Ingat, saudara sering banget menaikkan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Biji mata itu selalu dipelihara loh. Kita kelilipan aja, pasti kita gimana caranya supaya benda asing yang ada di mata kita itu hilang dari mata kita. Ya kan, kadang kita ucek-ucek gitu kan, supaya mata kita jadi jernih lagi. Itu artinya Tuhan gak mau kita menderita. Tuhan maunya kita itu selalu sukacita. Jadi kalau mata kita melihat dengan jelas, nah Tuhan juga mau seperti itu. Kita memandang ke depan, rancangan Tuhan luar biasa. Jangan pernah takut. Apapun pergumulan saudara saat ini, Tuhan mau kita jadi berkat. Walaupun di tengah-tengah pergumulan kita. Amin. Haleluya. Itu yang bisa saya sharingkan siang hari ini. Saya yakin dan percaya kita semuanya anak-anak Tuhan yang percaya. Jangan cuman kadang-kadang kalau kita ini lagi sharing sama Tuhan, sharing sama teman-teman, kita lagi persekutuan doa, mungkin kita lagi Zoom komsel gitu ya. Kita lagi dengerin firman Tuhan. Wah iya, aku harus jadi berkat. Oh iya, aku semangat. Ya kan, kalau lagi dengerin lagu, jadi semangat. Janjimu seperti fajar pagi hari, semangat. Tapi habis itu kita letoy lagi, kita nggak kuat lagi, kita lemes lagi. Tuhan nggak mau seperti itu. Apapun pergumulan kita harus tetap bisa mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Apabila sampai hari ini Engkau belum menjawab setiap doa-doaku Tuhan, aku tetap mengucap syukur. Karena aku percaya Tuhan sedang menyediakan satu berkat yang luar biasa. Semakin luar biasa pergumulan kita, semakin luar biasa juga berkat yang akan kita terima. Amin. 2 tahun ini pergumulan saya sangat luar biasa. Tapi hari-hari ini, 1 bulan ini, saya merasakan berkat yang sangat luar biasa. Walaupun 3 anak-anak kecil, itu kalau dilihat, Bu Vivi nih orang cari kerjaan gitu ya. Kenapa sih harusnya enak pelayanan sana sini, harus dibebani lagi 3 anak kecil. Anak saya yang cewek harus ngomong, si kecil yang nomor 2. Kami mengucap syukur karena berkat jiwa-jiwa anak-anak kecil. Ini titipan Tuhan. Orang tuanya jauh di sana saudara. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tuhan tetap memelihara mereka. Saya pernah di posisi mereka. Saya jauh dari orang tua. Bahkan saya merasa saya bahkan nggak pernah dipeluk sama orang tua. Itu pun agak gede ya, udah umur 7 tahun. Mereka masih kecil-kecil, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Ya, itu sangat itu menderita banget. Makanya dari situ saya pernah merasakan hal yang seperti itu. Saya harus bisa menjadi berkat
untuk anak-anak yang punya pergumulan yang sama dengan saya. Mereka jauh dari orang tua. Saya suka bilang sama anak-anak saya, mereka yatim piatu walaupun ada orang tua, tapi kan jauh. Kapan mereka akan ketemu orang tuanya juga nggak tahu gitu. Mereka kita anggap sebagai anak-anak yang jauh dari yang nggak ada orang tuanya. Jadi kita didik mereka, kita sayangi mereka seperti keluarga kita sendiri, seperti anak-anak kita sendiri, gitu ya. Bu, apakah Ibu sudah menjadi berkat di tengah pergumulan? Mungkin saya nggak tahu. Saudara tahu saya punya anak 3. Nomor 1 cowok, umur sekarang buat 14 tahun. Dari kecil dia ikut saudara saya di Lampung. Karena dulu kami baru terima Tuhan, kami nggak tahu bagaimana mendidik cara Kristen. Ya namanya orang baru terima Tuhan, firman Tuhan juga belum mengerti-ngerti banget. Umur 4 bulan kami titipin di Lampung. Sampai hari ini, anak ini masih menjadi pergumulan buat kami. Karena apa? Keluarga kami di sana itu Muslim. Anak saya ini sekolah di pesantren. Begitu saya ambil dia kabur, terus berkali-kali. Itu pergumulan saya. Saya belum bisa mengambil anak saya, belum bisa menyatukan anak-anak kami bertiga ini. Itu pergumulan buat saya. Kalau Bu, itu batu sandungan loh Bu. Anak-anaknya Ibu aja belum bisa kumpul dengan dengan ibu sama bapak. Belum bisa diambil, belum bisa merasakan kasihnya bapak sama ibu. Karena keluarga saya sana sangat sangat pegang anak-anak saya ini supaya dia tidak ikut jadi Kristen seperti kami. Itu pergumulan. Kalau di luar malu enggak Bu? Saya enggak pernah malu. Walaupun itu duri dalam daging. Tapi saya percaya, saya melakukan bagian saya. Di tengah pergumulan saya tentang anak saya. Saya mengambil 3 anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya. Walaupun orang tuanya yang enggak ninggalin gitu juga. Sering komunikasi sama saya. Saya melakukan bagian ini. Saya melakukan bagian saya merawat anak-anak ini karena saya percaya suatu hari nanti Tuhan akan jawab doa-doa kami. Anak saya yang nomor 1 pasti balik lagi. Saya yakin dan percaya. Itu ya, pergumulan saya udah sampai badan saya kurus. Kemarin 85, sekarang 70 saya. Karena mikirin anak saya yang kabur-kaburan tadi. Tapi saya percaya, saya lakukan bagian saya. Tuhan akan jawab doa-doa saya dan suami saya dan anak-anak saya yang lain. Tuhan Yesus memberkati, tetap strong semuanya ya, walaupun pergumulan. Amin. Tetap percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Siang ini Bapak. Firman-Mu begitu luar biasa buat kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu nggak tahu Tuhan kenapa Engkau memberikan tema ini kepada hamba-Mu. Tapi kami percaya firman itu adalah pedang bermata 2. Bukan hanya hamba-Mu menyampaikan untuk anak-anak-Mu yang lain, tapi Engkau juga sedang menegur hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan berkat pagi hari ini, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Engkau akan selalu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semuanya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun Tuhan Kau tahu keadaan negara kami, bangsa tercinta kami seperti ini. Tapi kami percaya kemuliaan Tuhan akan ada buat bangsa kami. Bangsa Indonesia akan semakin naik dan bukan turun. Saat-saat ini bangsa Indonesia membutuhkan anak-anak Tuhan yang kuat di dalam doa. Kuat di dalam doa syafaatnya. Dan kami percaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, di situ berkat Tuhan luar biasa. Di situ kekuatan Kristus luar biasa. Bangsa Indonesia dipenuhi anak-anak Tuhan yang haus dan rindu akan Kristus. Kami percaya pertobatan demi pertobatan akan terjadi. Kami percaya Tuhan akan banyak orang-orang melihat kemuliaan Tuhan melalui anak-anak Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Menteri dan di bawahnya sampai Ketua RT di seluruh Indonesia. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarkanlah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, supaya mereka mengetahui kasih Kristus yang dahsyat untuk setiap mereka pribadi lepas pribadi.
Jagai lindungi Pak Jokowi Tuhan. Engkau tahu begitu banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Tapi kami percaya ada Kristus yang selalu ada untuk Bapak Jokowi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk mulia industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional mulia industri dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap berpengharapan. Kami percaya Tuhan, mulia industri ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan melalui mulia industri ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan-karyawan Tuhan di mulia industri ini. Semua direksi-direksi yang mereka belum mengenal Kristus, kami percaya mereka akan mengenal kasih-Mu tepat pada waktunya. Karena Engkau mau seluruh bangsa ini menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk karyawan-karyawati mulia industri yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Engkau berikan satu usia mereka 1 tahun lagi Tuhan. Satu lagi Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana, rancangan yang indah untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Bapak, untuk semua anak-anak-Mu yang ada di persekutuan doa ini, yang berulang tahun di pernikahannya, kami percaya Tuhan Yesus memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka menjadi pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan, menjadi pasangan-pasangan yang saling mengasihi. Istri-istri yang menghormati suami, tunduk kepada suami, dan suami-suami yang mengasihi istri-istri mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur dalam 1 bulan ini mungkin ada di antara kami Tuhan yang doanya telah dijawab oleh Engkau. Kami mengucap syukur, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, doa-doa kami yang sudah Engkau jawab ya Bapak. Bahkan doa-doa yang belum Engkau jawab, kami percaya Engkau selalu memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk firman hari ini Tuhan. Kami tahu hamba-Mu ini terbatas, tetapi kami percaya Engkau yang terlebih besar, Engkau yang terlebih mulia. Biarkanlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Bukan karena kuat hamba-Mu ini ya Bapa, tetapi karena kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang ada di dalam persekutuan doa ini. Berkati Tuhan, berkati lebih lagi Tuhan. Berkati dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang melimpah. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa mengikuti Zoom meeting ini Tuhan. Persekutuan doa kami ini, jagai lindungi mereka Tuhan. Jagai Tuhan, berkati mereka semuanya ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemulihan bagi karyawan-karyawati mulia industri, serta keluarga yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, pakai obat-obatan dan juga dokter untuk menjadi alat-Mu bagi penyembuh untuk mereka. Bahkan yang dalam proses pemulihan, Tuhan Yesus, Engkau semakin pulihkan dan Engkau kembalikan kesehatan mereka seperti sedia kala. Juga Tuhan, kami berdoa untuk penghiburan bagi karyawan-karyawati mulia industri yang keluarganya sedang berduka ya Bapa. Tuhan Yesus, apabila ada di antara kami yang kehilangan keluarga, kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi anak-anak Tuhan, kematian bukan satu penderitaan. Kematian bukan satu kesedihan. Tetapi satu duka cita, satu sukacita yang luar biasa. Karena pertemuan dengan Kristus Yesus itu adalah kerinduan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk pertemuan ibadah persekutuan doa mulia industri tanggal 27 Mei yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Nus Remas Tuhan. Tuhan Yesus berkati persekutuan doa kami minggu depan. Pertemukan kami kembali Tuhan di persekutuan doa kami minggu depan walaupun masih melalui Zoom meeting. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami alaskan seluruh doa-doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kini saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahmu dengan sinar yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai engkau dan selalu memberkati setiap langkah-langkahmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Tuhan akan selalu memberkati engkau keluar dan masukmu. Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan, bahkan Tuhan memberkati keluargamu dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menyertai kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita untuk pulang ke rumahnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.